Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke bab bermain drama. Oke, untuk pembelajaran terakhir ini Ibu akan menjelaskan bermain drama. Sebelum kita belajar, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca doa sebelum belajar. Oke, adapun tujuan pembelajaran dalam bermain drama: 1. Memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton. 2. Mengidentifikasi unsur drama. 3. Menelaah bagian-bagian paling penting dalam naskah drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. 4. Menampilkan seorang tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton. Oke, kita bahas dulu tentang drama. Drama adalah, secara etimologi, istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau bereaksi. Selanjutnya, drama didefinisikan sebagai bentuk seni yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak atau aksi dan percakapan atau dialog. Oke, bagian drama ini bisa disebut juga atau dikategorikan termasuk karya sastra. Oke, di dalam sebuah drama ada istilah-istilah tertentu, ya. Ada sebutan-sebutan tertentu, yaitu yang pertama yaitu adegan. Bagian adegan ini adalah bagian kecil dari babak drama. Lalu yang kedua, babak bagian besar dari suatu babak drama. Lalu yang ketiga, dialog, percakapan atau pelaku drama. Lalu episode, bagian ceritanya. Lalu lakon, cerita yang dimainkan dalam drama. Lalu naskah, karangan yang masih ditulis dengan tangan. Lalu komedi, drama lucu yang menggembirakan. Lalu tragedi, drama yang menyedihkan. Lalu peran pemain drama. Adapun jenis-jenis drama itu ada banyak sekali jenisnya, akan tetapi Ibu hanya beberapa yang Ibu akan jelaskan, ya. Yang pertama yaitu drama yang bercerita drama tragedi yang bercerita tentang kesedihan. Lalu yang kedua, komedi, drama yang bercerita tentang komedi yang penuh dengan kelucuan, drama yang ada nuansa kelucuannya. Lalu tragikomedi, perpaduan antara kisah drama, tragedi, dan komedi. Lalu opera, drama yang dialognya dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik. Tentu pernah dengar kalian tentang opera ini, ya. Lalu melodrama, drama yang dialognya diucapkan dan dengan diiringi musik. Lalu farse, yaitu drama yang menyerupai dagelan, namun tidak sepenuhnya drama tersebut dagelan. Itu ada beberapa, ya jenis-jenisnya. Sebenarnya masih banyak lagi gitu. Oke, selanjutnya unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu ada dua. Yang pertama itu unsur intrinsik drama. Lalu yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik drama. Yang pertama kita bahas dulu yaitu unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur ini ialah komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Bagian-bagian yang membangun suatu drama itu adalah unsur intrinsik. Adapun komponen-komponen yang membangun suatu drama dikatakan sebagai unsur intrinsik ialah yang pertama adalah judul, lalu yang kedua tema, lalu yang ketiga plot, lalu yang keempat tokoh cerita atau perwatakan, lalu yang kelima dialog, lalu yang keenam konflik, lalu yang ketujuh latar setting, lalu yang kedelapan amanat, lalu yang kesembilan bahasa.
Oke, kita bahas dulu tentang judulnya. Judul ini adalah bagian yang singkat yang dipersingkat dalam sebuah drama. Judul ini yaitu dalam karya seni itu harus sangat amat peran penting dalam sebuah drama juga. Ketika kita akan membuat drama, kita harus mengetahui dulu judul yang akan kita buat itu, gitu. Lalu yang kedua, tema. Tema adalah merupakan keseluruhan sebuah cerita, akan tetapi dipersingkat. Jadi sebagai akar dari drama tersebut, akan tetapi dipersingkat gitu. Keseluruhannya tapi dipersingkat. Lalu yang ketiga, plot. Plot ini atau alur cerita dari sebuah drama. Jadi plot ini disusun sedemikian rupa bagaimana alurnya sebuah drama itu berjalan. Kita masuk ke tokoh cerita dan perwatakan. Tokoh cerita atau perwatakan ini adalah tokoh menceritakan suatu perwatakan gitu, suatu perwatakan seseorang, apakah dia wataknya baik atau wataknya jelek. Jadi dalam sebuah tokoh ini ada dua macam. Yang pertama itu tokoh utama atau figuran gitu. Tokoh pertama ya tentunya yaitu tokoh utamanya dalam sebuah cerita. Contohnya sebuah drama atau sinetron itu menampilkan sebuah atau laki-laki atau perempuan yang menjadi tokoh utamanya gitu. Itu yang disebut tokoh utama dalam drama. Atau perwatakannya bagaimana tokoh tersebut, apakah dia baik atau jahat. Ini bisa kita lihat, kalau dia baik itu berarti dia protagonis, lalu kalau dia jahat berarti antagonis. Lalu selanjutnya masuk ke dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog ini amat penting bagi sebuah cerita. Masing-masing tokoh sangat dikuatkan dengan dialog yang diucapkan atau mimik wajah yang diucapkan. Dialog yang sangat banyak yang menonjol dalam sebuah drama itu menentukan bagaimana drama ini akan diingat oleh masyarakat gitu. Contohnya sama sepertinya dalam sebuah film kayak Dilan ya, wah rindu itu berat. Itu salah satu dialog yang sangat luar biasa. Kalian pastilah tentu ingat, oh rindu itu berat. Pasti langsung kalian ingat film Dilan 1990. Lanjut ke konfliknya. Konflik dalam drama ini merupakan masalah atau pertikaian antara pertokohan ini atau pertokohan itu. Jadi pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Konflik dialami oleh tokoh utama dengan dibantu oleh tokoh-tokoh penunjang lainnya. Itu merupakan adalah konflik. Lalu latar atau setting. Latar atau setting ini tempat ini ada dua, yaitu latar setting atau latar suasana. Jadi kalau latar setting itu atau latar tempat itu jadi menunjukkan di mana sih misalkan tokoh tersebut mengungkapkan dialognya di mana, lalu pada suatu apa, lalu suasananya seperti apa gitu. Suasananya apa pagi, apa siang atau sore atau pada malam hari gitu. Lalu amanat tentu dalam sebuah cerita ingin menyampaikan sebuah pesan moral kepada penonton. Amanat disampaikan secara tersirat, artinya tidak tertulis gitu dalam naskah, namun dapat diambil hikmah dari alur atau konflik atau cerita yang ditampilkan dalam sebuah drama. Lalu yang kesembilan yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekhasan, yaitu mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial, dan serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita agar cerita senantiasa komunikatif gitu. Jadi bahasa ini benar-benar ringan gitu digunakan, akan tetapi ada bahasa tertentu yang digunakan oleh tokoh tertentu untuk menunjukkan kalau dia berperannya sebagai apa ya, itu ya.
jelas di sini ya. Selanjutnya untuk unsur extrinsic drama gitu. Jadi udah intrinsiknya, lalu sekarang unsur intrinsiknya. Dalam unsur intrinsik drama merupakan ini unsur intrinsik drama ini adalah unsur yang datang dari luar, namun pengaruhnya sebuah cerita yang disajikan. Artinya unsur intrinsik ini tidak terlibat dalam jalannya cerita, namun keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Oleh karena itu dapat dijumpai kasus sebuah drama yang terbengkalai dikarenakan oleh faktor ini. Unsur intrinsik sebuah drama yaitu pertama itu dia adalah faktor ekonominya. Tentu faktor ekonomi tidak ada di naskah drama, tapi kita bisa melihat dalam drama tersebut. Lalu ada politiknya. Kalau nuansa dramanya tentang politikan, walaupun tidak dicatat atau di dalam naskahnya tidak terlihat, akan tetapi pasti kita akan melihat tentang unsur politiknya. Kalau dalam sebuah drama itu tentu ada faktor ekonominya, ada politiknya, ada sosial budayanya, lalu ada pendidikan yang kita dapat dari sebuah drama tersebut, lalu faktor kesehatannya, faktor psikologi pemain dan krunya, lalu kebajikan pemerintah dan lain-lainnya. Itu adalah unsur ekstrinsik drama. Lalu tahapan-tahapan bermain drama gitu. Karena rumitnya bermain drama atau teater, sehingga seorang pemain haruslah melakukan tahapan-tahapan bermain drama atau teater di bawah ini. 1. Dia akan melakukan casting, pemilihan pemain sesuai dengan wataknya. Jika dia cocok untuk menjadi pemain Dylan, dia harus dilakukan casting atau kita melihat dulu oleh seseorang yaitu yang bernama sutradara, apakah dia layak atau tidak untuk menjadi menjadi pemain yang bernama Dylan. Lalu yang kedua itu pembacaan naskah, lalu yang ketiga penghafalan naskah, lalu yang keempat penghayatan naskah. Ini penghayatan kita masuk untuk pelatahan tokoh, pasti dia butuh penghayatan naskahnya. Lalu yang kelima pengembangan latihan dan improvisasi. Jadi dalam sebuah drama itu tentunya harus ada improvisasi gitu. Jadi ketika kita sudah membaca naskah drama, lalu kita melakukan adegan per adegannya, nanti kita akan sendirinya melakukan improvisasi gitu. Lalu yang keempat adalah pementasan. Pementasannya itu kita sudah mengetahui pemain-pemainnya, lalu penghafalan naskahnya bagaimana, penghayatan naskahnya bagaimana, lalu pengembangan latihan dan improvisasinya. Lalu kita akan terakhir yaitu pementasan. Selanjutnya ciri-ciri pementasan drama. Ciri-ciri pementasan drama itu ada kemiripan antara drama atau teater ya, ada kemiripan. Namun dalam pementasan drama ada ciri yang khas. Ciri tersebut sebagai berikut. 1. Dalam drama vokal tidak harus kuat karena diperkuat atau diambil oleh mikrofon. Lalu yang kedua, emosi tidak perlu kuat karena akan diperkuat oleh kamera. Lalu yang ketiga, make up cukup tipis karena akan diperkuat oleh kamera. Lalu yang keempat, pengambilan secara parsial atau sebagian-bagian yang dipotong sangat pendek sesuai dengan yang akan diceritakan, sehingga adegan yang salah bisa diulang sehingga mencapai seperti yang dikehendaki oleh sutradara. Itulah ciri-ciri pementasan drama. Baik, cukup sekian materi dari Ibu untuk kali ini tentang bermain drama. Ini pertemuan terakhir kita. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu ini. Lalu kalian akan masuk ke tugas. Tugas yang pertama adalah menjelaskan tentang alur dalam drama. Alur itu seperti apa? Lalu